apa kabar kalian semua? Semoga aja selalu berbahagia. Kali ini, gua bakal nyeritain alur film action tahun 2021 ini yang berjudul SIS Red Notice. Tapi sebelumnya, gua ingetin ke kalian buat nilai video gua dengan mengklik tombol like dan beri tanggapan di kolom komentar. Setelah itu nyalakan tombol subscribe-nya dan sekalian lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Oke, tanpa banyak cerita, mari kita putar intronya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan rombongan teroris yang bernama Angsa Hitam sedang melakukan perjalanan ke sebuah desa kecil. Terlihat di dalam mobil, seorang wanita dengan ayahnya sedang membicarakan kelompoknya. Wanita itu bernama Grace dan ayahnya bernama William. Di dalam mobil juga diperlihatkan Oliver yang merupakan saudaranya Grace. Sampailah mereka ke dekat desa itu. Tak lama mereka telah disambut oleh seorang pria bernama George. Di sana juga terlihat sebuah proyek yang belum selesai. Diketahui kalau kelompok Angsa Hitam ini disewa untuk membereskan para penduduk desa yang tak mau menjual tanahnya untuk pembangunan proyek itu. Kelompok Angsa Hitam yang dipimpin oleh Grace segera membereskan para penduduk desa. Dan tentu saja mereka mendapat perlawanan. Di sela pertempuran itu, seorang gadis merekam kejadian mengerikan tersebut. Pertempuran itu berlanjut dengan pembantaian para penduduk desa karena Angsa Hitam amatlah kuat. Mereka membunuh para laki-laki dan membiarkan wanita untuk menyebarkan ketakutan. Desa itu pun terbakar habis. Kemudian, scene pun berpindah pada seorang pria bernama Thomas yang sedang membicarakan pacarnya kepada pelayannya Kalung. Lalu diperlihatkan sebuah siaran berita yang mengabarkan tentang kejahatan kelompok Angsa Hitam yang terungkap akibat rekaman seorang gadis tadi. Perdana Menteri dan George yang ternyata adalah seorang militer melihat berita itu dan segera membahasnya. Jadi di sini terungkap kalau ternyata tindakan Angsa Hitam itu adalah ulah dari Perdana Menteri yang ingin melancarkan sebuah proyek. Karena takut rahasianya akan terbongkar, George diperintahkan untuk menghabisi kelompok Angsa Hitam. Di rumah sakit, Thomas menemui pacarnya Sophie yang merupakan seorang dokter dari rumah sakit itu. Tak beberapa lama, Thomas dihubungi seseorang, lalu ia pergi. Pindah ke rumah William, pimpinan Angsa Hitam. Grace yang mendapat informasi akan kehadiran militer memperingatkan ayahnya. Di luar, Thomas yang sedang berjalan-jalan menyapa seorang wanita yang tengah membersihkan halaman. Setelah berbincang sebentar, Thomas melumpuhkan wanita itu dan segera menghubungi seseorang. Ternyata Thomas ini adalah salah satu anggota SIS, yaitu pasukan khusus dalam Angkatan Darat Inggris. Tak lama setelah itu, Thomas mendapat serangan dari dalam rumah. Bertepatan dengan datangnya pasukan SIS yang memberikan Thomas senjata. Tembak-menembak pun tak terhindarkan. William pun berhasil ditahan
Kemudian Thomas pergi menelusuri ruangan untuk menemukan yang lainnya. George pun datang dan berbicara pada William. Just in time. Upstairs. Tak lama, George menembak William. Dan ia pun tewas. Thomas dan rekannya yang sedang menyisir tempat itu mendapati seorang wanita yang hendak melemparkan granat ke mereka. Thomas berhasil menembaknya, namun granat itu meledak dan untungnya mereka berhasil meloloskan diri. Kembali ke rumah sakit, terlihat Thomas yang terluka sedang diobati oleh Sophie. Setelah itu, Thomas mengajak Sophie untuk pergi ke Paris menggunakan kereta. Keesokan harinya, mereka pun sampai di stasiun kereta. Mereka pun menaiki kereta itu. Tak beberapa lama, Thomas pergi meninggalkan Sophie untuk menyisir gerbong kereta, mengikuti insting prajuritnya. Di dalam toilet kereta, Grace melepas penyamarannya. Di saat itu juga petugas kereta yang memeriksa tiket menghampirinya. Ketika membuka pintu, Grace langsung menyergapnya dan membunuh petugas itu, lalu segera keluar dari tempat itu. Thomas yang sampai di depan pintu mengetuk pintunya. Namun karena tak ada jawaban dan suara, ia mendobraknya lalu mendapati mayat petugas itu di dalam sana. Menyadari keberadaan Grace, Thomas segera menghubungi rekannya yang ada di markas, sedangkan Grace segera memulai aksinya. Grace membunuh masinis dan menghentikan kereta. Lalu ia pergi keluar. Thomas yang sampai di ruang kemudi mendapati masinis yang telah tewas dan segera keluar dari kereta itu. Terlihat kalau Grace tengah menemui rombongan pemadam, yang ternyata salah satunya adalah Oliver. Dan jelas kalau rombongan itu merupakan komplotan angsa hitam yang membawakan senjata untuk Grace. Kembali ke Thomas yang telah sampai ke dekat rombongan Grace. Ketika ada kesempatan, Thomas berhasil melumpuhkan seseorang dari mereka dan mengambil senjatanya. Mereka yang melihat hal itu segera menembakinya, tapi Thomas tetap berhasil melarikan diri, bahkan sempat mengunci rombongan itu. Kelompok angsa hitam segera memasang bom untuk membuka pintunya, dan ledakan itu menghancurkan seluruh kaca kereta. Thomas berusaha menemui Sophie di kereta, namun ia harus mengurungkan niatnya karena kelompok angsa hitam telah terlebih dahulu membajak kereta. Sedangkan di markas SIS, mereka segera berdiskusi untuk mengirim pasukan. Terlihat beberapa anggota angsa hitam segera melakukan suatu pengeboran yang akan digunakan untuk jalur pelarian. Sophie diberi izin untuk mengobati seorang gadis kecil, dan ia meminta untuk dibawa ke toilet dan privasi untuk mereka. Thomas yang mendengar hal itu membuka toilet dari bawah kereta. Thomas segera mengajaknya pergi, namun Sophie tak mau karena ia sedang mengobati seorang gadis. Akhirnya gadis itu diserahkan pada Thomas dan Sophie dipukul agar terlihat tidak membantunya. Sedangkan pasukan SIS telah berhasil mendekati kereta dan pertempuran tak dapat dihindarkan. Namun SIS tak mampu mengalahkan angsa hitam dan mereka pun harus mundur.
Di pangkalan SIS, Grace menghubungi mereka dan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Dan di sana ia mengungkapkan kalau Perdana Menteri dan George menyewa mereka untuk membersihkan desa. Tapi akhirnya Perdana Menteri mengkhianati mereka hingga tindakan mereka kali ini adalah balas dendam. Kembali kepada Thomas yang berusaha menyelamatkan gadis yang dibawanya. Mereka bersembunyi di atap kereta sambil menyusun rencana. Ne t'en fais pas. Je vais te... Tu cours jusqu'à la première porte verte sur ta droite. Je te dirai, vas-y. Laisse-toi glisser et sois pas dessus. Kemudian, Thomas membereskan para pengganggu, menurunkan si gadis, dan membiarkannya pergi. Sembari mengalihkan perhatian mereka, hingga Thomas pun berhasil pergi dan bersembunyi. Thomas yang sedang bersembunyi melihat anggota angsa hitam yang telah selesai melakukan pengeboran. Tentu saja ia berusaha menyelidikinya. Sampailah ia di sebuah pipa gas yang amat besar. Di sana juga ada seorang yang tengah memasang bom. Thomas menodong orang itu dengan pistolnya. Tapi karena orang itu memegang bom, Thomas menjatuhkan pistolnya. Namun menghajar orang itu dengan tangan kosong. Mereka pun berkelahi dan akhirnya Thomas dan orang itu terjatuh dan membuat orang itu pingsan. Setelah itu, Thomas menghubungi rekannya Declan dan memberitahunya kalau ada bom yang terpasang di samping pipa gas. Tanpa diduga, Declan menghubungi Grace. Hingga kita tahu kalau Declan ini ternyata adalah seorang pengkhianat yang membantu Grace. Dengan ponsel milik Sophie, Grace menghubungi Thomas dan menanyakan tempat keberadaannya. Namun Thomas yang berpengalaman memberitahukan tempat yang bisa ia pantau. Oliver pergi untuk mencari Thomas. Dari belakang, Thomas menyergap Oliver dan menjadikannya sandera untuk menyelamatkan Sophie. Thomas yang menyandera Oliver berbicara pada Grace untuk melepaskan Sophie. Namun itu bukan caranya Grace. Ia pun menembak Thomas. Thomas yang cekatan berhasil membuat kekacauan hingga Sophie pun bisa lari. Dan Thomas berhasil meledakkan sebuah tabung gas untuk melarikan diri. Grace kembali menghubungi markas SIS dan Declan berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau uang yang diminta Grace akan segera ditransfer. Thomas yang terluka mendengar teriakan Sophie yang ternyata telah tertangkap dan dibawa ke tempat pipa gas. Ternyata pipa gas itu adalah jalur pelarian mereka. Thomas yang mengetahui hal itu segera menggunakan masker gas dan pergi ke tempat itu. Namun dia dihalangi oleh Oliver. Mereka pun bertarung. Akhirnya Thomas berhasil melepas masker Oliver dan membuatnya menghirup banyak gas hingga ia tewas. Setelah itu Thomas segera menyusul Grace. Di luar terowongan, Declan dan George mengamati para sandera yang keluar dari kereta. Di antara mereka juga terdapat komplotan angsa hitam yang menyamar. Para sniper telah disiapkan di sana. Setelah teridentifikasi, Declan memberikan komando untuk menembak. Grace yang melarikan diri dengan membawa Sophie berhasil dikejar oleh Thomas. Saat itulah Grace meledakkan bomnya.
Setelah melukai kaki Sophie, Grace segera melarikan diri. Sophie yang terluka segera dihampiri oleh Thomas. Dan di sana Sophie menyuruh Thomas untuk menghentikan Grace. Dan Thomas pun segera pergi. Di tempat lain, Declan yang identitasnya telah terbongkar memukul George dan segera pergi. Perdana Menteri yang sedang berada dalam rapat dikejutkan dengan unggahan video dari Grace yang menyatakan kebenaran bahwa Perdana Menterilah yang menyewa mereka untuk melakukan pembersihan di desa-desa. Kembali kepada Grace yang masih melarikan diri. Sampai akhirnya ia menyergap Thomas yang mengejarnya. Mereka pun berkelahi. Kebetulan di sana ada sebuah mobil dan Thomas berhasil melempar Grace ke dalamnya. Mereka pun sempat berbincang. Hingga akhirnya Thomas pun membunuhnya. Kemudian, scene berpindah kepada Thomas dan Sophie yang telah berada di Paris menikmati waktu mereka. Saat itulah Thomas melamar Sophie. Mereka pun melangsungkan pernikahan di atas bukit yang disaksikan oleh Callum sebagai penghulunya. Namun, atasannya menelpon Thomas dan misi baru telah menantinya. Ceritanya pun tamat. Jadi, sedikit pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah teruslah berusaha meskipun itu terlihat mustahil. Namun kesempatan akan tetap ada. Oke, gitu aja. Terima kasih karena udah nonton dan sampai jumpa.